Saya bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi dan sekaligus CEO Danantara Bapak Roslani Perkasa, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo, dan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Laksamana Didit Herdiawan. Kami baru saja menghadap Bapak Presiden di Istana Merdeka untuk melaporkan sejumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terutama terkait dengan sejumlah program kerja prioritas nasional. Di antaranya kami tadi melaporkan konsep pengembangan sekaligus perlindungan pantai utara Jawa, yang kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah, maupun banjirop akibat naiknya permukaan air laut. Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana. Yang kedua, kami juga melaporkan terkait dengan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Secara umum, baik dari aspek pembangunan kembali atau revitalisasi dan perbaikan infrastruktur dasar, baik jalan, jembatan, kemudian sanitasi, termasuk juga perumahan, irigasi, dan berbagai fasilitas umum, termasuk untuk kesehatan, pendidikan, dan rumah-rumah ibadah. Secara umum bisa diikuti progres yang baik, walaupun ada sejumlah isu yang juga masih menjadi tantangan di lapangan. Yang ketiga, kami juga tadi membahas terkait dengan apa yang menjadi direktif sekaligus visi besar dari Bapak Presiden terkait pengembangan jaringan kereta api secara nasional, terutama untuk Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan juga sebagian di Sulawesi. Ini sebagai bentuk dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah, karena kereta bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk angkut logistik atau komoditas di sejumlah daerah. Dan tentu tadi ada kami laporkan perkembangan dan langkah-langkah taktis, solusi yang harus segera diambil dan telah dilakukan sebetulnya pasca terjadinya kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Di antaranya adalah setelah kita identifikasi, maka ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera, yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass. Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan, dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya. Jadi semangatnya adalah untuk transportasi publik, keselamatan kita utamakan, dan pada akhirnya konektivitas antar wilayah juga bisa menghadirkan pertumbuhan dan peluang ekonomi lainnya. Selain itu, teman-teman sekalian, kami juga melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah sesuai dengan Inpres Jalan Daerah, termasuk Inpres Irigasi, dalam rangka menyukseskan ketahanan dan swasembada pangan, ini terus kita kawal pembangunannya. Dengan demikian kita harapkan dalam 1-2 tahun ke depan semakin baik kondisi infrastruktur di daerah dan bisa semakin bermanfaat secara ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya tadi Bapak Presiden juga menyampaikan terkait dengan semangat gerakan Indonesia Asri. Kita ingin kembali menuntaskan permasalahan sampah dan juga menata kawasan yang kumuh menjadi semakin baik dan sehat. Dan diharapkan ini semua juga bisa meningkatkan potensi pariwisata, karena memang bisa dikatakan memajukan sektor pariwisata di Indonesia sebagai low hanging fruit, sesuatu yang mudah ataupun lebih cepat bisa kita, bukan mudah tapi lebih cepat bisa menghasilkan nilai ekonomi jika didukung dengan Indonesia yang asri
dan juga konektivitas menuju ke destinasi pariwisata tersebut bisa lebih baik dan terbuka untuk masyarakat, termasuk juga wisatawan mancanegara. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.